Kita pindah ke bahasan Liga Inggris. Malam ada bahasan, kalau udah bahas dari timnas, Liga Champions, Europa League dan lain-lain. Ada juga nih kemarin ternyata ada permainan antara tim Inggris yang nggak ada yang peduli. Dua tim asal London yang ternyata ada kemenangan dari Chelsea 2-0. Nggak ada yang peduli, benar, karena kita bikin reviewnya nih di web, nggak ada yang baca pertandingan itu. Masih timnas Indonesia semua, timnas. Tapi Leverkusen banyak. Kastel yang satu lagi. Oh iya. Enggak, ini ngomongin lain dulu ya, ngomongin. Chelsea lawan Spurs bisa menang 2-0 meyakinkan, dan ini semakin mempersulit peluang Spurs untuk membawa Aldi menang atas Koci di challenge jersey Arsenal ya. Iya. Yang penting gak kalah sama Koci. Yang penting gak kalah. Semua orang kalah sama Koci, gua enggak. Gitu yang penting. Nah ini kalau ngomongin Chelsea bisa menangkan laga lawan Spurs, apa yang terjadi sama Spurs? Apakah memang Spurs yang sekarang Kita maju putih dulu ternyata tuh. sudah Gua udah sering memuji Spurs. ya, apakah ternyata sekarang udah habis itu dia? Naik kan pelan-pelan. Iya. Spurs. Spurs. Oh, bukan Chelsea. Kamu juga memuji Spurs juga main Oh kemarin. iya, iya. Ya. Aldi nih kayak dari kemarin jelek-jelekin Spurs. Kenapa Ji? Ji lagi di. Kalma. Karager semua. Kita tadi ngomongin Spurs udah lempar-lemparan ada masalah apa sama Spurs Kita juga dari kemarin itu kan. Iya. Yang Kita nyebut tadi salah pipis mulu. apa minum sih tadi? Bayern ketemu Iya, Munchen. gua ketemu Bayern sama Munchen. Lagi virus sekarang nih. Apa Spurs apa yang salah? Spurs. Sebenarnya Spurs sebenarnya mencoba hal baru, di mana Kulusevski jadi nomor 10, di kanannya si Johnson, kirinya biasa Son. Depannya Richarlison. Dikira bakal jadi lebih bagus. Ternyata. Enggak juga. Si Ench juga marah-marah karena dapat bola dikit, back pass. Back Bola pass. dikit, Mundur back terus pass. lu. Berani dia. Ya gitu ya, ngomong gitu ya. Mundur terus slow gitu. Mundur terus lu. Mate, Mundur terus lu, mate. Iya. Bener-bener jelek banget, dan ya lebih parah golnya sih. Yang gol kedua sih Iya sih, Højbjerg sama Son bisa ada di posisi yang kayak begitu. Ya udah tinggal atur satu aja yang buat clearance gitu. Itu kan mungkin tugasnya Højbjerg, pemain gelandang bertahan gitu. Cuman ya Spurs being Spurs ya kalau kata Mas Mario sih. Golnya Jackson. Iya, yang sundulan, iya. yang Palmer free kick back to Papa, terus Padahal tendang aja kena temennya nggak iya bodo amat ya. gitu loh. Jadi buat gua ya Spurs ya gini lah maksud gua, peringkat 5, 4, 6 Inggris nih emang lagi kacau banget. Jadi nggak aneh musim ini dan musim depan Inggris di Eropa ya kayaknya nggak bakal Kesulitan lagi, kesulitan kayak lagi sekarang. Sih. Iya gitu. Jadi gua nggak kaget kalau koefisiennya pada akhirnya direbut sama Inggris dan Italia dan Jerman gitu, Dan kelihatan Spanyol kualitasnya. nanti. Dan Spanyol iya. Kelihatan tim-tim Brighton yang tadinya dianggap bisa mengejutkan, Chelsea, Tottenham, MU nggak kemana-mana, Villa nggak kemana-mana. Jadi buat gua harapannya di Liverpool, Arsenal, City bisa nggak perform tahun depan, itu pun di Liga Champions. Rebuilding. Newcastle juga dianggap, jangan sampai lu kira gue lupa. Jeblok. Newcastle juga jeblok. Kemana nih gitu loh tim-tim lapis bawahnya, lapis 2-nya gitu loh. Kalau MU kan jelas Iya, masalahnya di tim mana. 2 sama 3 aja Arsenal sama Liverpool sulit. Sulit ya kan? Sulit, City nyerang ketemu Madrid sulit juga. Bahwa ada yang salah dengan ada yang nggak ngerti ya apa ya, makanya kan pelatih pada protes soal jadwal. Kesulitan gara-gara Inggris dianggap Paling berat. dihancurkan dulu di liganya. Tapi kan ini kan bukan baru musim ini. Iya. Jadwal Dan dulu kok bisa? Iya, ya kan? dulu kok bisa gitu. Dulu lu nggak rewel Klopp ngomong gitu gitu. Pelatih lu tuh Mas, bawel. Alasannya jadwal. Dah, lu Liga Champion dengan jadwal yang sama juga begini gitu kan. Buat gua aneh gitu. Dan ya gua sih pengen ngomong ke tren Alexander Arnold ya, begitu dia juara Carabao dia langsung 1 dan 3 more to go. Mana sekarang 3 more to go? Lu to go sekarang. Nah tapi kalau soal ini kan soal Spurs menarik ya, karena kalau prediksi soal MU, Coach Jacin salah ya, katanya bakal meroket buat Ten Hag. Tapi kalau prediksi dia soal Spurs nyata benar, ini nggak akan kemana-mana, pasti akan turun ke papan tengah juga, walaupun di awal-awal sudah papan atas nomor 1, 2, 3, 4 dan akhirnya sekarang bahkan nggak ada di peringkat keempat, walaupun mungkin masih bisa ke Liga Champions ya. Pada akhirnya dari skuadnya, Udah nggak bisa. Oh iya ya, udah nggak bisa ya, karena udah Jerman sama Inggris dikunci karena kemarin Dortmund itu ya. Dan akhirnya nggak masuk juga Liga Champions. Jadi artinya lebih parah lagi kan. Ini selain kedalaman, cara main yang terlalu naif dari Edge ini akan membuat akhirnya ya mereka nggak akan bisa melaju lebih jauh dari yang diharapkan. Menurut tuh apakah memang itu Mas faktor skuadnya nyata mediocre itu, nyata banyak main-main yang nyata nggak bisa memenuhi harapan selama satu musim, dan juga secara permainan terlalu berani lah, terlalu nggak mungkin gambling bilang lah. mediocre, Mas Ari nggak mungkin bilang mediocre. Even though mereka bisa peringkat 5 exit expectation menurut gua. What?
Siapa yang mikir mereka Balesti. pelatih baru? Dia ganti pelatih. Dia ganti Lu pelatih di baru. awal nggak gini komentar lu. Enggak, gue bilang ini Mas Hari pasti tetap muji pemainnya bagus. Lu bilang salah satu defensive line paling bagus Tottenham, holding midfielder pairing paling bagus Tottenham. Ini kan narasi tiba-tiba gua, kemana? Narasi gua kan mau muji Spurs Tapi dia gimana bilang sih? muji, even Iya though masih makanya. bagus. Masih bagus. Gue bilang untuk peringkat 5 sih ya jelek dong. Dia kan Enggak lah. untuk kompet peringkat 3 dong, muncrat tuh. Kompet peringkat 3 dong. Enggak dong. Peringkat 5 pun menurut gua mereka udah melebihi ekspektasi. Di awal musim peringkat 1. Ya itu kan orang berbilang honeymoon Kalau period. turun doang nggak apa-apa Mas. Nggak, Ini turun kan- dengan permainan yang kayak begitu. Enggak, maksud gua ini tim ya sama kayak Chelsea. Mungkin apa yang terjadi dengan Spurs dengan Chelsea itu gue bilang mirip. Dalam artian Masih enggak. lo nge-building tim ini baru. Bedanya Chelsea totally nge-build karena banyak yang cabut. Spurs kan yang cabut Harry Kane, tapi Harry Kane kontribut berapa persen dari gol mereka. Golnya, iya. Itu penting juga loh, kita harus lihat. Iya. Dia bisa menciptakan sebuah tim yang bisa tampil luar biasa sampai di atas. Walaupun orang bilang itu honeymoon period, tapi 5 besar menurut gue itu tetap ada di level yang tinggi untuk Spurs yang orang mikir di awal musim gak akan mendapatkan itu. Tapi somehow Ainge bisa melakukan itu. Oke. Dia bisa menyusun pemain-pemainnya dengan permainan yang di Layak luar di- nalar. Layak di bawah Villa. Nah itu maksud gua kan. Layak di bawah Villa. Villa lebih mengejutkan lebih, lagi. Oh, iya makanya berarti Expectation. harusnya kan di atas Villa dong Spurs. Iya, Dengan cuma materi sebagus itu. Iya, maksudnya dengan kedudukan sekarang, iya Villa jadi lebih bagus dari mereka. Iya. Cuman untuk mereka kalau kita ukur dari awal musim, tetap aja mereka melebihi ekspektasi peringkat kelima Spurs. Dengan apa yang mereka terjadi, kehilangan Harry Kane itu penting banget. Tapi dia bisa recover, dia bisa menyusun pemain. Dan yang gue bilang penting bagi Spurs, kalau nggak ada pemain cedera, mungkin bisa dia nih melakukan ini. Klise. Iya, Tapi maksud semua gua kan tim. Enggak, ada Harry kal- Kane pun juga ada peringkat-peringkat sini juga. Karena nggak tim yang baru kemana-mana. dibentuk itu maksud gua Iya. Pedro Porro. Tapi kalau dibandingin sama Chelsea Mas lebih hancur Chelsea dong. Ya memang, dan dibentuk gua- tapi dibentuk dengan berantakan. Gimana gue mau menuju Chelsea-nya lebih Iya, lebih lebih- lagi. iya. Maksud gue levelnya tuh lebih sulit lagi Iya. Chelsea. Tapi dia Somehow perlahan naik. bisa naik. Setuju. Levelnya Spurs sebetulnya juga kayak gitu. Mereka kan nggak mudah untuk membangun tim ini. Udogi, Pedro Porro, Van de Ven, siapa sih yang mikir Vicario, mereka? dari belakang mereka siapa yang mikir mereka rebuilding, bisa iya. tampil sebagus itu? Sebenarnya Pepe Sar dan Vicario juga- katanya bagus ya emang Mas. Vicario emang bagus. katanya. Mungkin Di Serie A, karena tapi Serie A. Serie A. jadi kita rada distort juga karena start mereka kan keren banget. Bagus. 8 kemenangan dan 2 seri dari 10 laga awal. Tapi setelah itu kayaknya awal pertemuan pertama lawan Chelsea deh mereka habis itu rontok. Dan mereka mulai terpreteli setelah Cedera itu Pepe banyak. Sar itu salah satunya mengalami cedera. Cedera. Ditambah Piala Bisa. Afrika, Ya, Bisuma. ditambah Iya. Piala Asia. Ya. Son itu mempengaruhi untuk tim seperti Spurs. Seperti Liverpool juga, Salah juga Iya, baru kan. hancur Piala Afrika. Salah Afrika. nggak terlalu Abis mempengaruhi. Afrika. Nggak, justru nggak ada salah, begitu bagus. cabut malah Artinya, nggak mempengaruhi. artinya nggak cuma Spurs yang kepengaruh gara-gara Nggak, begitu kalau kan. Spurs justru Iya. kepindahan Son itu berpengaruh. Kalau Kepindahan Liverpool kepindahan Kane. cabutnya si Kane. Salah. Oh, Salah. Piala Afrika sama Piala Asia konteksnya. Iya. Nggak pengaruh buat Liverpool. Justru saat Bagus. absennya Salah bagus. Nah Spurs saat absennya Son justru mereka mulai termakan nih Iya. karena nggak Karena apa, satu musim mereka bisa kehilangan Kane atau kehilangan Son, tapi nggak Iya, bisa dua-duanya iya, betul. absen. Masalahnya gue lihat Son ini emang nggak begitu vokal-vokal banget saat main. Kapan musim ini Son vokal banget? Nggak pernah. Tapi dia- kapan coba sekarang? tapi dia tetap proses bisa golnya, menyulitkan lawan. proses kesalahan lawan, proses gol-gol yang apa ya kalau bahasanya si Rizal itu sporadis lah, Iya, gitu loh. tapi ada kalau- Son sama nggak ada enggak, Son, kalau pengaruhnya musim besar, lalu, Di. Enggak musim ini enggak Mas. Kalau Besar. statistik mungkin raihan gol, assist, GN. Iya, Cuman kalau eye test beda musim lalu bagaimana dia Memang. nyisir kiri, bagaimana Iya, ditandemin sama Ken. Oke bagus. Musim ini enggak, malah Madison mungkin sedikit lebih bagus secara permainan. Malah Son bisa menjadi nomor 9 di awal musim. Yes, Gua lihat even seperti sekarang apa. pun, karena kalau ada Madison, Son. Ketika ada Madison, Son tuh bisa menjadi Harry Kane-nya. Iya. Dan itu kan posisi baru juga buat dia, tapi Iya. dia bisa execute. Pas Makanya ada Madison, begitu Madison nggak ada, Cedera, baru juga. iya. Ditambah nggak ada Son lagi, lu harus berharap pada siapa? Richarlison doang. Di kiri Brennan Johnson juga mainnya kan angin-anginan juga, nggak selalu tampil bagus. Iya, konsisten. Jadi kan lini 11 yang terbaik yang diciptakan dia will work kalau memang gangguannya gak banyak, tapi gangguan banyak kan sekaligus. Romero cedera, Van de Ven cedera, Iya, sekalian. ditambah sekarang Udogi Balik, ya. ngalamin cedera. Son juga sekarang sih. Ada Ben Davies cedera. Iya kan Iya. susah. Ben Werner Davies juga juga. akhir musim ya. Ben Davies juga udah back sayap dipaksain jadi back tengah, susah juga. Sorry Mas, jangan bahas cedera-cedera. Ini ada yang lebih parah. Semua cedera, fine-fine saja. Oh, 57 kasus cedera. Selain cedera mungkin ini sih mereka kan kebobolan dari set piece lagi ya. Iya. 16 kali mereka Terbanyak udah ya. kebobolan, terbanyak ketiga, tapi saingannya tuh tim-tim di zona bawah sih.
si Sheffield United salah satunya. Satu lagi Nottingham apa-apa. Set piece tuh. Set Yang paling piece. banyak bikin gol dari set piece siapa? Lu. Jadi kembali, jadi mereka ini reverse-nya Arsenal dengan karena cara gini, ngelitikin kiper. Iya. Oh iya. Iya, Postecoglou marah kan sebenarnya. Jadi kalau Arsenal dia tim terbaik yang mempertahankan headed effort ya dari dalam kotak 6 yard itu hanya 5 kali musim ini Arsenal concede chance dari headed effort di dalam kotak 6 yard. Kalau si Spurs kebalikannya, mereka 26 kali. Jauh banget perbedaannya dari cara bertahannya Arsenal. Dan ini Postecoglou pernah ditanya nih, lu tim lu kebobolan mulu dari set piece, masalah nggak? Enggak, ini emang biasa aja dan itu nggak terlalu menentukan kalau kata dia. Dan terjadi, Padahal terjadi lagi. Di sinilah padahal on average si Spurs itu average height-nya punya salah satu squad tertinggi di Premier League 185 cm. Pemain mereka tinggi loh. Cuti Romero tinggi. Si Van de Ven tinggi. Kulusevski juga tinggi. Tapi mereka concede ya itu lagi gara-gara ya tinggi-tinggi boyo. Iya makanya jadi problemnya juga di situ. Bahas Chelsea Tottenham deh. Tapi dari sisi Chelsea-nya kan lo tadi mau ngasih declare statement bahwa lo akan bilang Chelsea akan naik gitu kan. Ini ada ketawa babi tadi. Tapi emang naik kan? Sampai ketawa babi gue. Naik Peppa Pig. Naik Peppa Pig. Gak merasa ini sebagai sebuah kenaikan Mas karena ya tetap ada di situ. Oke lah kalau lo peringkat 8 dong. Kalau lo peringkat 12 oke harus 11 ya. Tapi gue setuju kali ini gue lo harus lihat jumlah poin musim lalu. Jumlah poin musim lalu berapa tambahan. Dan yang terpenting ya kehilangan orangnya itu loh Ji. 7 pemain inti nggak main tapi lo harus bangun tim. Dengan tim dan juga rentang cedera yang begitu panjang. Lo gimana mau nyusun starting 11 ya dari 7 pemain cabut di sini 11 pemain cedera. Gimana lo mau nyusun pemain cedera? Pertandingan ini 14 pemain mereka cedera. Iya, tapi perlahan-lahan bisa di-build satu-satu mainnya inkonsisten, menang sekali, kalah lagi, menang sekali, kalah lagi. Inkonsistensi belum mereka dapatkan. Tapi creating chances-nya berapa banyak Chelsea? Mereka bisa melakukan itu. Kalau komposisinya akhirnya Jackson lebih tajam aja. Iya, kalau dia bisa convert Nico Jackson jauh lebih banyak. Dan gue melihat ya tim ini akan perlahan-lahan akan naik. Kalau apalagi kalau ada MU nggak menang, terus Chelsea menang, bisa lip MU. Iya. Pochettino bilang serius setelah 10 bulan ini adalah versi terbaik timnya yang dia pernah lihat. Jadi dia lama-lama mulai nemukan tuh, tapi di satu sisi dia terus ditanya, lu masa depannya gimana gitu. Jadi dia kesel juga sebenarnya, jangan nanya itu terus karena gua nggak tahu jawabannya. Belum lagi ditanya soal masa depan dia dan soal masa depan Conor Gallagher. Nah ini kan penting juga nih, Gallagher kan nyawanya tim inilah. Tapi dengan cedera, dengan masa depan 2 sosok penting itu yang masih nggak jelas ya, ujungnya nggak stabil aja terus ini Chelsea. Saat tim lo rely sama Gallagher ya ada yang salah sih. Gallagher bagus. Berarti lu setuju Mas, output di lapangan maupun secara hasil Pochettino lebih bagus pada Graham Potter tahun lalu. Ya waktu dia awal-awal megang. Dia bisa megang ruang ganti, dia bisa mengendalikan itu. Potter ya kesalahannya lo udah nggak bisa megang ruang ganti dan strateginya ternyata ya udah begitu megang big profile players dia nggak bisa execute apa-apa. Itu yang big no-no menurut gue ya pelatih. Tapi kan Chelsea juga nggak ada big profile player man, kecuali siapa ya? Tahun lalu pas dipegang Potter. Sekarang Pochettino juga kayaknya nggak ada big profile player. Thiago doang palingan siapa? Gerrah cabut akhirnya. Thiago cabut. Iya kan, maksud gue juga nggak ada lagi. Maksudnya ini kan pemain ya suka berantem di lapangan coba tuh. Madueke penalti. Iya. Ya itu kan berarti dia juga nggak bisa mengontrol tim itu kan dia semua penalti emang Palmer punya. Bagian Palmer. Si Palmer yang megang dan enak kebukti kan emang Palmer yang harus eksekusi. Itu sih bukan preventif sih, itu reaktif dari kejadian tersebut sih. Ada garis besar. Lu udah gue bilang ngambil penalti dia ngapain? Nggak nurut berarti sama Pochettino. Berebut lagi. Ya perkara Palmer mau ngasih kan hal yang beda. Salah juga sering ngasih. Odegaard juga sebut dong. Boleh Odegaard juga. Nah, gitu. Banyak Bruno juga. Perkara dia mau ngasih apa enggak? Cuman kan yang harus menang penalti kan memang si Palmer.